Pasca maraknya aksi pemberontakan anggota separatis KKB dan TPNPB di Papua yang memakan puluhan korban jiwa masyarakat serta anggota TNI dan Polri yang gugur akibat aksi pemberontakan ataupun penyerangan anggota separatis KKB terhadap pos-pos aparat kepolisian dan TNI. Namun, pasca situasi dan kejadian tersebut, saat ini, pergerakan anggota separatis KKB di Papua seakan menjadi media perbincangan dan perhatian Parlemen Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan beberapa negara saat ini sudah berani angkat bicara terkait isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua saat ini. Misalkan saja seperti beberapa pernyataan dari perwakilan negara Vanuatu dan Inggris, yang juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Indonesia terkait kemerdekaan Timur Timur atau Timur Leste dengan isu pelanggaran hak asasi manusia saat itu. Namun, menurut sumber media informasi terbaru, ada banyak diskusi mengenai situasi Papua yang dibicarakan di Parlemen Inggris. Semua ini terjadi atas pertanyaan Alex Sobel yang merupakan anggota Parlemen Inggris kepada beberapa kementerian terkait. Sebelumnya, Alex Sobel, anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris untuk Lead Northwest, telah mengangkat isu West Papua, terutama isu rasisme Papua dalam debat Black History Month di Parlemen Inggris pada 20 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, pada tanggal 4 November 2020, Alex Sobel kembali mempertanyakan Menteri Pertahanan terkait representasi apa yang telah dibuat kepada mitra dari Indonesia tentang operasi militer Indonesia di Kabupaten Dunga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya di Papua Barat. Namun, atas pernyataan itu, James Happy menanggapi jika Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pertahanan mengatakan bahwa Menteri Pertahanan tidak membuat representasi untuk rekannya terkait operasi militer Indonesia di Dunga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya, Papua. Namun, Menteri Luar Negeri membahas soal Papua dengan Menteri Luar Negeri Indonesia pada 14 Oktober 2020 kemarin. Namun, walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri jika para pejabat Inggris di Indonesia saat ini sedang memantau perkembangan akurat tentang terkait isu politik ataupun pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Selain itu, pemerintah Inggris juga menyatakan jika menghormati keutuhan wilayah Indonesia yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami mendesak pihaknya untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati aturan hukum, ujar James Happy di dalam pernyataan tersebut. Sementara itu, di sisi lain terlihat jelas anggota Parlemen Inggris Alex Sobel juga meminta Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan dengan mengacu pada Komunikasi Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, serta meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi serta menyiapkan laporan tentang Papua Barat. Selain itu, anggota Parlemen Inggris seakan secara terus-menerus mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan izin terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut terjun langsung di Papua untuk melakukan pemeriksaan terkait isu pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi terkait. Sementara itu, di sisi lain, para pejabat dari Kedutaan Besar Inggris juga telah membahas usul kunjungan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menyetujui tanggal pengajuan izin tersebut secepat mungkin. Selain itu, Nigel sebagai mantan Menteri Asia dan Pasifik mengatakan jika Heather Wheeler sempat menghadiri Forum Kepulauan Pasifik pada Agustus 2019 lalu dan mencatat komunikasi tersebut. Sudah sejak lama kami menganggap Papua dan Papua Barat provinsi sebagai bagian dari Indonesia dan menganggap dialog tentang masalah teritorial di Indonesia sebagai urusan bangsa Indonesia tersebut, ujar Nigel, mantan Menteri Asia Pasifik yang juga turut membela Indonesia terkait aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua.
Selain itu, sesuai pernyataan Alex Sobel kepada Sekretaris Negara terkait perdagangan internasional, desakan demi desakan dengan mengacu pada laporan yang dikabarkan hingga 45.000 warga sipil yang mengungsi akibat operasi militer Indonesia di Ndungga, Papua Barat. Apakah pemerintah akan menghentikan penjualan senjata dan penyediaan program pelatihan ke Indonesia? Hal ini tentunya tidak luput dari pandangan media internasional serta beberapa campur tangan atau peran penting negara-negara asing terkait beberapa titik wilayah di Papua yang tentu saja menjadi sorotan dunia internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi terbesar antar negara di dunia. Namun yang menjadi perhatian bagi beberapa media saat ini adalah dengan terpilihnya Presiden baru Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika Serikat. Sebab beberapa elemen tokoh masyarakat di Papua dan anggota separatis KKB di Papua telah menunggu langkah-langkah atau kebijakan pemerintah Amerika Serikat sebagai negara yang selalu menyuarakan demokrasi dan hak asasi manusia serta sekaligus membawa Amerika Serikat benar-benar menjadi polisi dunia yang ikut menegakkan keadilan, perdamaian, demokrasi, dan kemanusiaan bagi dunia. Misalkan saja, wilayah yang dianggap oleh beberapa negara telah menjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti di Timur Tengah, Tibet, Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan, di Asia Afrika, Amerika Latin, dan isu pelanggaran HAM Papua di kawasan Asia Pasifik juga tak luput dari perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan sumber media informasi terkait, Presiden baru Joe Biden Amerika Serikat adalah merupakan presiden dari Partai Demokrat yang secara historis partai tersebut berideologi liberal atau liberalisme sosial dan progresivisme yang mana lebih menekan pada pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, proteksi kaum minoritas, mengenakan pajak yang tinggi bagi kelas menengah ke atas, dan mendukung hak-hak kemerdekaan semua orang. Hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri sebab masa depan tatanan global telah dipertaruhkan, di mana Joe Biden memiliki visi yang secara fundamental sangat berbeda dengan presiden sebelumnya, yaitu Donald Trump soal kebijakan politik luar negeri. Sebab di dalam pandangan Donald Trump, dunia adalah salah satu bentuk nasionalisme atau America First, meninggalkan perjanjian internasional yang ia yakini memberi kerugian terhadap Amerika Serikat. Sementara menurut Joe Biden yang jauh lebih tradisional dari sisi peran dan kepentingan Amerika Serikat, didasarkan pada lembaga internasional yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara, yaitu NATO, serta berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang dianut secara universal ala Barat. Tentu saja hal ini merupakan satu aliansi global di mana Amerika Serikat memimpin negara-negara yang bebas dalam memerangi ancaman transnasional, sehingga dengan perubahan yang hendak dilakukan di dalam kebijakan luar negeri Joe Biden adalah soal pendekatan sekutu, perubahan iklim, dan Timur Tengah, serta mendorong adanya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia di dunia. Tidak hanya itu, sebab Joe Biden bahkan akan menggalang kekuatan demokrasi untuk melawan apa yang dipandangnya sebagai peningkatan gelombang otoritarisme sebagai langkah penyelamatan citra Amerika Serikat yang dinilai rusak pada era pemerintahan Donald Trump. Sebab Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dianggap banyak bekerja sama dengan para diktator di berbagai negara yang sudah terlalu banyak menghisap dan menciptakan sungai darah dari rakyatnya sendiri. Tentunya dengan terpilihnya Joe Biden akan jadi antisis terhadap kebijakan luar negeri Paman Sam di bawah kepemimpinan Trump yang selama ini dinilai cenderung pragmatis, merusak perdamaian, mengabaikan persaudaraan, dan menggerus nilai dan martabat kemanusiaan. Misalkan saja, secara sepihak Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekaligus memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem,
sehingga stabilitas di Timur Tengah semakin terkikis. Selain itu, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melalui Kementerian Luar Negeri juga telah mengizinkan pemberian visa terhadap Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Prabowo Subianto yang diduga memiliki catatan kelam soal hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini tentunya telah menjadi perhatian dunia sebab seorang yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia masuk ke Amerika Serikat adalah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tentang larangan Amerika Serikat memberikan bantuan kepada militer asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa hukum. Memang tidak bisa dipungkiri berbagai pernyataan di beberapa media massa di tanah air terkait terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Pernyataan itu dari sejumlah tokoh politik dan akademisi di tanah air yang mulai ketar-ketir dengan memberi tanggapan atas terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang dihubungkan dengan situasi pelanggaran hak asasi manusia di bumi cendrawasih yang tak kunjung berakhir hingga saat ini. Sebab sebagai Partai Demokrat, Biden akan lebih fokus pada isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, seperti Indonesia sendiri yang masih dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di Papua yang menjadi perhatian banyak negara lain, kata Teguh Resya Shah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung yang dikutip media nkriku.com pada 2 November 2020 kemarin. Namun terkait dengan terpilihnya Presiden baru Joe Biden Amerika Serikat, tentunya Indonesia harus bersiap jika isu hak asasi manusia akan disorot oleh Amerika Serikat. Terlebih sekarang, negara Indonesia menjadi perhatian karena dianggap strategis bagi rivalitas Washington dan Beijing, ujar pakar hubungan internasional tersebut. Selain itu, sederet pernyataan dari para akademisi dan tokoh nasional tersebut memberi gambaran dan bukti bahwa situasi hak asasi manusia di tanah Papua memang tidak menguntungkan bagi wilayah tersebut. Sebab berbagai pihak menganggap jika proses pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi dan belum ada ikhtiar penyelesaian berbagai kasus,